Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rizky Eswandayani dengan NIM 40111907171. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutan ayat dan surat dalam Al-Quran, di mana hal ini menjadi salah satu tugas dari mata kuliah studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak Kuswoyo. Selamat menikmati video dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Cekidot, kita akan berbicara tentang urutan surat dan ayat dalam Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang sangat suci, yaitu kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, dalam Al-Quran ini ada surat dan ada ayat, yang dimana kumpulan surat dan ayat ini akan membentuk juz. Jadi, dalam Al-Quran ini ada 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Nah, pertama, urutan ayat. Ayat di sini adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surah dari Al-Quran. Nah, jadi dapat kita gambarkan seperti ini. Misalnya ini juz. Turun lagi, juz ini mengandung surat atau surah. Nah, surah ini mengandung ayat. Jadi ayat ini adalah kalam Allah yang terdapat di surah. Nah, berbicara tentang ayat, nah di sini tertib atau urutan ayat itu disebut dengan taufiqi, yang merupakan ketentuan dari Rasulullah SAW. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya malaikat Jibril dalam menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad ini juga menunjukkan tempat ayat-ayat itu diletakkan dalam surat atau ayat-ayat yang turun sebelumnya. Lalu Rasulullah memerintahkan pada penulis wahyu untuk menuliskannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dengan demikian urutan ayat dalam tertib ataupun tertib ayat dalam Al-Quran seperti dalam mushaf yang beredar di antara kita adalah tauqifi, tanpa diragukan lagi. Dan itu ayat ini berjumlah 6.666 ayat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang urutan surat. Nah, urutan surat di sini seperti yang kita ketahui, definisi surat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun yang terdiri dari 114 surat. Dan tiap surat terdiri dari sejumlah ayat yang bilangannya berbeda-beda. Jadi, seperti yang telah kita gambarkan di depan tadi bahwa juz, lalu ada surah, di dalam surah itu ada ayat. Jadi, surah ini dapat diartikan sebagai kumpulan-kumpulan ayat yang bilangannya atau jumlah ayatnya itu berbeda-beda pada setiap surahnya. Nah, secara etimologis, surat ini secara etimologis berarti manzilah. Manzilah di sini adalah kedudukan atau tempat yang tinggi. Nah, surat Al-Quran dinamakan surat karena Al-Quran diturunkan dari tinggi. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam tertib surat. Pendapatnya adalah diantaranya yang pertama, dikatakan bahwa tertib surat itu adalah tauqifi dan ditangani langsung oleh Rasulullah. Jadi dalam peletakan surah-surah ini ataupun sebagaimana diberitahukan Jibril kepada Rasulullah tadi, surah ini termasuk tauqifi yang langsung ditangani oleh Rasulullah. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah dikatakan bahwa tertib surat itu berdasarkan ijtihad para sahabat. Kenapa dikatakan ijtihad para sahabat? Dikarenakan mengingat adanya perbedaan tertib di dalam mushaf-mushaf mereka sebelumnya, misalnya mushaf Ali, dan dikarenakan adanya berbeda-beda mushaf tersebut, maka urutan surat di sini juga merupakan ijtihad dari sahabat, ataupun pendapat ulama juga merupakan ijtihad dari sahabat.
Kemudian pendapat yang ketiga adalah dikatakan bahwa sebagian surat itu tertibnya tauqifi dan sebagian lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Jadi yang ketiga ini tertib surat itu juga tauqifi, juga ijtihad. Jadi yang ketiga ini merupakan perpaduan antara pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Nah, seperti itu. Materi terakhir dari urutan surat dan ayat Al-Quran di sini adalah surat-surat dalam Al-Quran itu dibagi dalam 4. Yang pertama adalah Al-Inwal, yang di sini ada 7 surat, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan yang ketujuh ada yang mengatakan Al-Anfal dan Al-Baqarah sekaligus karena tidak dipisah. Kemudian yang kedua adalah Al-Mi'un, di mana dikatakan Al-Mi'un yaitu surat yang ayat-ayatnya lebih dari 100 atau sekitar itu. Kemudian ada Al-Masani, di mana Al-Masani itu adalah surat-surat yang jumlah ayatnya di bawah Al-Mi'un, jadi bisa 90 ataupun ke bawah, 100 ke bawah. Kemudian yang terakhir adalah Al-Mufassal, di mana dikatakan Al-Mufassal karena surat-surat ini dimulai dari surat Qaf, ada pula yang mengatakan dimulai dari surat Hujurat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran itu mempunyai banyak sekali ilmu yang dapat kita gali. Nah, sekali lagi demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah saya menerangkan, salah saya presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi maupun untuk orang lain yang melihat ini. Wallahul muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dadah.